Mafia tanah. Gampang, Des. Iya, no trike. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di Dolby Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai konten tentang pertanahan. Oke guys, kemarin baru saja beberapa waktu yang lalu ada berita yang viral, geger geden. Geger geden terkait mafia tanah. Jadi salah satu tokoh nasional yang dulu kalau nggak salah ex dubes dan ex juru bicara kepresidenan Bapak Dino Patijalal, tanahnya di apa ya, dijual oleh mafia. Jadi tidak ada jual beli, tidak merasa jual beli, tapi tiba-tiba tanahnya beralih. Nah, saya tidak akan bahas masalah mafianya, tapi kita tahu bahwa mafia tanah ini juga sudah ada di Indonesia sudah lama. Yang kita tahu mafia tanah itu segerombolan atau segolongan atau seperangkat ya, apa ya, sekelompok orang yang tugasnya itu, kerjaannya itu nguprak-uprak, terus apa ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik terkait dengan tanah. Nyerobot, robotnya tidak tapi tersistematis, atau mungkin juga memalsukan data tanah, pokoknya, dan akhirnya membuat bagaimana eh, pekerjaan mereka itu yang terkait dengan produk-produk pertanahan itu bisa jadi duit dengan cara yang tidak halal. Nah, sekarang yang perlu atau yang saya akan ulas di sini itu terkait dengan bagaimana agar tanah kita atau kita itu menghindari resiko ketemu sama mafia tanah, atau menghindari tanah kita itu tidak diapa-apain sama mafia tanah. Ya, bagaimana tips-tips menjaga tanah kita dari mafia tanah. Oke, yang pertama, kita kalau punya tanah itu, yang pertama dipasang tanda batasnya. Setelah dipasang tanda batasnya, ya diusahakan, dimanfaatkan, digunakan, dimanfaatkan, dan diusahakan sesuai dengan peruntukan tanahnya. Karena sertifikatan tanah itu juga dilihat tata ruangnya. Ya minimal kita tahu apa yang berpotensi dari tanah kita. Itu kita usahakan, kita gunakan, kita manfaatkan. Gunakan sesuai dengan tata ruang. Kalau di situ pertanian, ya manfaatkan untuk pertanian. Pemanfaatannya bisa pertanian lahan basah, lahan kering, atau mungkin juga bisa apa ya, uh, yang era-era sekarang yang lagi booming itu juga hidroponik dan lain sebagainya. Pokoknya dimanfaatkan lah, dan jangan lupa dipasang tanda batasnya. Tanda batasnya juga jangan yang pelit-pelit, misalnya tanda batas yang cuma kok kayu saumprit, atau yang permanen lah, tanda batasnya yang permanen. Kalau berupa tugu, tanahnya gede, berupa tugu, ya tugu yang nggak bisa dibobol orang, nggak bisa diangkut orang, nggak bisa dijebol orang. Ojo pelit-pelit lah kalau dengan tanah itu, karena ya gimana ya, tanah itu kan juga ya bisa diibaratkan istri, kalau tidak dijaga bisa diserobot, begitu ya mah. Ya, kita harus jaga. Kalau tanah, jangan sampai tanah itu apa ya, diserobot lah. Nah, nggak dijaga nanti tiba-tiba tanahnya jelek, tidak beraturan, terlantar, kan bisa dilihat orang nganggur, diserobot orang ini, atau dimanfaatkan perlahan-lahan terus tiba-tiba nanti diakuisisi, ya itu namanya diserobot pelan-pelan. Tuh, harus kita jaga selayaknya istri kita jaga, kita dandanin, kita make up, kita make over dan lain sebagainya ben ora diserobot. Nah, kemudian yang kedua, ini penting sih, dan perlu kesadaran dari masyarakat dan kita semua, bahwa kalau kita punya tanah itu segera didaftarkan.
Untuk yang kalau yang belum bersertifikat segera daftarkan. Ini kan masih musim ini. Banyak ini. Mungkin sampai eranya Pak Presiden yang sekarang itu kan ada PTSL. Geden-geden nanti pendaftaran tanah secara murah, cepat dan apa ya? Terjamin lah pokoknya. Ya, dan besar-besaran ini. Jadi satu kabupaten tuh bisa targetnya ribuan. Kalau dulu kan program pemerintah ini paling 100, 500, 1000 aja ngos-ngosan. Tapi sekarang hampir semua kabupaten di kota di Indonesia ini dapat PTSL, program besar dari pemerintah, PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap. Manfaatkan itu. Yang penting punya ALASA, punya KTP, KK dan lain sebagainya, daftarkan melalui panitia di masing-masing kelurahan atau tanya infonya di kantor pertanahan. Pokoknya daftarkan supaya juga kalau tanah kita sudah terdaftar, sudah bersertifikat, kan kita punya legalitas, punya sertifikat, dan juga tanah kita database objeknya ini sudah ada di kantor pertanahan. Jadi tidak semua orang nanti bisa ngaku-ngaku, dan tidak ada yang bisa ngaku-ngaku kalau sudah didaftarkan di kantor pertanahan dan sudah jadi sertifikat. Kemudian kalau tanahnya sudah bersertifikat, misalnya kita sudah beli tanah bersertifikat, ya kita punya kesadaran untuk melakukan plotting nih. Plotting. Biasanya sertifikat-sertifikat yang lama yang kita beli dari sertifikat sebelum tahun 97 itu kebanyakan belum terpetakan. Karena dulu kan teknologinya belum maju. Ngukurnya masih pakai meteran, kemudian pengikatan ke koordinatnya masih pakai koordinat lokal atau masih peta manual. Kalau sekarang kan sudah semuanya modern, ngukur aja bisa pakai HP dan lain sebagainya lah, course dan lain sebagainya, GNSS, RTK, banyaklah udah terkoordinat secara apik di kantor pertanahan dan terstandar. Nah, sekarang kita kalau punya sertifikat yang kira-kira lama ya kita lakukan plotting. Murah, nggak bayar plotting di kantor pertanahan itu. Yang penting kita punya program Sentuh Tanahku, nanti pakai smartphone, install Sentuh Tanahku. Nah, nanti kan di situ ada plotting tanah. Kita nanti tinggal berdiri di tanah kita, koordinat pojok-pojoknya kita klik, ada petunjuknya. Atau minimal, atau kalau enggak kita datang ke kantor pertanahan, kita aktif minta kantor pertanahan untuk memploting, nanti ada petunjuknya dan ada caranya. Nah, sana. Kemudian yang keempat ini, yang selanjutnya deh, tadi lupa, mendaftar tanah terus plotting ya. Nah, yang selanjutnya atau yang keempat ini, biasanya nih kita ini kalau mau jual tanah atau apa, kita ini terlalu gampang memberikan fotokopi sertifikat. Nah, itu jangan gampang memberikan fotokopi sertifikat. Kalau perlu, orangnya yang mau beli atau yang minat dengan tanah kita, ya kita ajak ke lokasi, ini loh ada sertifikatnya, dikasih foto depannya aja supaya lihat lokasinya, jadi biar terang benderang. Saya misalnya penjual, ini loh saya sub penjualnya, ini loh tanah yang akan saya jual. Dan juga jangan lupa calon pembeli itu juga kita minta, ya kalau bisa kita tahu identitasnya secara jelas, nomor HP, nomor WA, nomor Facebook kalau ada kita jelas, jadi kita tahu calon pembeli itu punya itikat yang baik atau tidak. Kemudian kalau kita mau jual, kalau kita mau beli, kita juga paling tidak kita lakukan pengecekan sertifikat atau kita bisa memohon informasi dari kantor pertanahan terkait sertifikat, itu surat keterangan pendaftaran tanah, SKPT ya. Ini sekarang bisa online. Nah, itu jadi jangan gampang ngasih sertifikat. Kemudian kalau kita mau beli tanah atau kita minat terhadap tanah, ya kita lakukan pengecekan. Pengecekan itu apa? Fungsinya memastikan data yang
data tanah yang akan kita minati, yang kita pegang itu, yang kita minati, yang kita punya itu sesuai dengan data yang ada di kantor pertanahan setempat. Kalau kantor pertanahan Kota Pekalongan ya daftar pengecekannya ke Kota Pekalongan, jangan ke Semarang. Tapi kita bisa melakukan pengecekan sekarang juga bisa via online, asal kita punya aplikasi Sentuh Tanahku. Nanti kita akan daftar, kita bisa connect di uh, layanan mandiri pertanahan, masih dalam proses pembuatan. Tapi kita yang penting itu dulu kita lakukan pengecekan. Untuk urusan tanah sebaiknya kita itu kalau ngurus tanah, layanan pertanahan itu diurus sendiri, jangan lewat calo. Karena kita kan nggak ngerti calo itu bisa bertanggung jawab atau enggak, bisa dipercaya atau enggak. Karena mereka yang penting kan duit, duit, dan duit. Nah, kalau misalnya kita beli tanah, bersertifikat, kita melakukan jual beli, lakukan secara prosedural. Akte jual belinya ya kita tanda tangani di depan PPAT. Jangan mau kalau kayak PPAT-nya cuma datang minta tanda tangan, lakukan. Penjual, pembeli, PPAT, dan 2 orang saksi lakukan penandatanganan akte di depan PPAT tersebut. Jadi semuanya terang benderang. Pajak-pajaknya juga sudah terbayar semua, PPH, BPHTB, dan lain sebagainya sudah terbayar semua. Jadi di depan PPAT itu tinggal tanda tangan akte. Kalau perlu diurus sendiri setelah tanda tangan akte, kita selaku pembeli ya kita minta aktenya, kita daftar sendiri. Nggak usah lewat calo. Nanti kalau calo kan kita resiko ngasihkan fotokopi sertifikat atau ngasihkan sertifikatnya, ya kalau nggak dibawa lari atau gimana. Pokoknya diurus dewi lah, yang penting selamat diurus dewi. Paling enak, murah, cepat. Pelayanan sekarang layanan jual beli kalau data-datanya lengkap. SOP-nya cuma kalau nggak salah itu 7 hari setelah pendaftaran tuh jadi. Yang penting syaratnya lengkap, masuk, sudah bisa bayar SPS, dan nanti kita dapat kwitansi pembayaran PNBP itu insya Allah syaratnya lengkap. Untuk tata caranya atau kalau ingin ngecek berapa hari bisa dilihat di peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 itu tentang SOP pertanahan. Jadi kalau jual beli atau peralihan hak berapa hari, 7 hari, kalau pengecekan berapa hari. Nah tuh, jadi urus sendiri. Jadi kalau kita ngurus sendiri itu kita tahu proses-prosesnya, jadi tidak gampang dibuai oleh calo dan maklar-maklar dan lain sebagainya. Sebelum kita melakukan jual beli tanah atau kalau kita minat tanah, yang selanjutnya supaya juga kita juga terhindar dari praktek mafia tanah ini, tadi kan dilakukan pengecekan. Di pengecekan tadi juga bisa dilihat apakah tanah kita itu yang akan kita beli, yang kita minati itu kena blokir atau enggak, atau kena sita atau enggak. Karena begini, kadang-kadang kan orang menawarkan tanah itu pas sertifikatnya masih dibawa yang punya, maklarnya bilang gitu atau mungkin perantaranya bilang gitu. Nah, cuma ngasih fotokopi sertifikatnya, ini loh ada jelas gini, nggak taunya itu fotokopi sertifikat pertamanya dulu. Nah, tanah itu kan kadang-kadang ada jual beli, kemudian ada hak tanggungan atau dijaminkan, ada catatan-catatannya. Nah, siapa tahu di situ ada blokirnya atau sitanya, kan kita lakukan dulu pengecekan. Nah, atau kita minta SKPT, itu nanti bisa terang bendang semua tanah yang akan kita minati itu. Kemudian tadi ya sekali lagi urus sendiri tanahnya. Saya rasa itu kalau kita sudah mulai menyadari bahwa tanah itu memang aset yang harus kita jaga, ya pertama itu tips-tipsnya. Kalau kita ngurus layanan pertanahan ya ngurus sendiri. Terus kita yang penting kita manfaatkan tanahnya, kita daftarkan tanahnya, kita usahakan tanahnya itu. Kemudian terus kalau yang paling aman lagi, asal ini ada satu nih triknya, kita jaminkan ke bank. Artinya kita kan nitip nyimpankan di bank. Wih, aman, sertifikatnya ada di bank, kita dapat duit. Nah, duitnya itu untuk produktif, jangan untuk konsumtif. Nah, untuk produktif pun kita juga harus bisa ngiro-ngiro sebulan itu kita angsurannya berapa, kita gunakan usaha untuk apa. Jadi
tidak hanya jadi dokumen terus dimasukkan lemari, tapi bisa didaya gunakan. Sertifikat itu bisa untuk tambah modal. Itu paling aman. Terus disimpankan di bank, dapat duit, kita tinggal ngangsur. Nanti berapa tahun lagi, istilahnya disekolahkan. Nanti kalau berapa tahun lagi lunas, tambah lagi, tambah pinter sertifikatnya, kita tambah modal, tambah kaya. Oke guys, gitu aja tips and tricks supaya tanah kita aman dan terhindar dari mafia tanah. Jangan lupa klik like, subscribe, terus supaya channel ini berkembang banyak ya, di like, subscribe. Karena kalau di subscribe itu saya tambah semangat bro. Ini sudah 1000 subscriber, kita menuju ke 2000 subscriber supaya bisa di monetize. Ya kalau sudah dimonetize kan bisa dapat duit, bisa rajin beramal dan bersedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.